Kita ke informasi lain pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan TPUA ini menyerahkan dokumen berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di sisi lain pemirsa, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Rismon datang bersama kuasa hukumnya Senin siang. Rismon dimintai keterangannya dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya pertanyaan, banyak sekali. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah akan melakukan sidang isbat penentuan Lebaran Idul Adha nanti malam. Pemantauan hilal akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia mulai sore nanti. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, pemantauan hilal nanti sore dilakukan di lantai atas gedung parkir apartemen kawasan Center Point of Indonesia. Pemantauan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal melibatkan BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, perguruan tinggi, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisap sementara menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk, yakni di atas 3 derajat. Meski demikian, pemirsa, kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Sementara untuk cuaca nanti sore di Kota Makassar dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah yang terbakar. Kebakaran, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik. Kantor Kodim Kabupaten Poso, kantor Kodim terbakar. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah pada Senin sekitar pukul 18.30 WITA. Api membakar hampir seluruh bangunan Kodim. Kebakaran membuat warga panik karena takut terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas gegana dari Brimob datang ke lokasi untuk mengamankan bahan yang mudah meledak. Beruntung tidak ada korban jiwa dan seluruh personel selamat. Petugas juga memastikan senjata dan amunisi dalam kondisi aman dan lengkap. Pemirsa, sebuah mobil sedan parkir di halaman rumah di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran tersebut akibat bocornya tangki bensin ketika mobil tengah dipanaskan. Bang Hasan, satu lagi ya. Api membakar sebuah mobil sedan yang tengah parkir di halaman rumah di Jalan Haji Merin, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Senin malam. Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut. Minggir, makanya minggir. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang di sekitar kejadian agar tidak tersambar api.
Setelah petugas pemadam berjibaku selama setengah jam dan menerjunkan 4 unit mobil beserta belasan personil, api akhirnya berhasil dipadamkan. Awalnya itu ada percikan api, tapi karena udah itu belum terlalu besar, jadi mobilnya masih aman. Pas mau coba aki, itu ada yang betot, percikan api itu si ketok-ketok, keluar. Dan juga kita pas lihat ada tangki bensin bocor, gitu. Jadi dari situ langsung tiba-tiba nyala langsung. Kita langsung panik. Gitu. Akibat kebakaran ini, pemilik mobil mengalami kerugian ratusan juta. Selanjutnya kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan.